Hai, nama saya Abnur Songai, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan memberikan gambaran secara umum terkait dengan mata kuliah Financial Risk Management atau Manajemen Risiko Keuangan yang diajarkan oleh Profesor Insinyur Roy Sandel dan juga Ibu Ganda Utapea MBM. Dalam video ini saya akan memaparkan atau memberikan overview dan summary of the Financial Risk Management course meeting from week 1 to week 7. Mind mapping concept. Mind mapping adalah suatu metode visualisasi informasi yang digunakan untuk mengorganisir dan mempresentasikan ide-ide secara grafis. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog asal Inggris pada tahun 1970-an. Mind mapping bertujuan untuk memetakan hubungan antara konsep-konsep, ide-ide, atau informasi secara hierarkis dan intuitif. Berikut adalah mind mapping secara keseluruhan dari mata kuliah Financial Risk Management atau Manajemen Risiko Keuangan. Yang pertama adalah Introduction Financial Management, yang kedua adalah Time Value of Money, yang ketiga Capital Budgeting, yang keempat adalah Financial Report, yang kelima Financial Ratio Analysis, dan yang keenam adalah Portfolio Investment. Introduction Financial Management. Financial Management atau manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu dan praktik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan suatu entitas atau organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Apa manfaat manajemen keuangan bagi individu dan profesional? Manfaat belajar manajemen keuangan bagi individu dan profesional meliputi pemahaman keuangan pribadi, kemampuan investasi yang lebih baik, peningkatan karir, pengelolaan usaha yang efisien, kemampuan mengelola risiko, keputusan keuangan yang bijak, peningkatan kesejahteraan finansial, daya saing di pasar kerja, dan peningkatan pengambilan keputusan. Time value of money. Time value of money atau nilai waktu dari uang adalah konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai suatu jumlah uang akan berubah seiring berjalannya waktu karena adanya faktor waktu, suku bunga, atau tingkat pengembalian investasi. Anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan secara teratur dalam jumlah tetap selama periode waktu tertentu. Pembayaran anuitas dapat bersifat periodik seperti bulanan atau tahunan. Future value of annuities atau nilai masa depan anuitas adalah konsep dasar keuangan yang mengacu pada nilai akumulasi dari serangkaian pembayaran periodik anuitas pada suatu titik waktu di masa depan. Rumus untuk menghitung future value anuitas adalah FV sama dengan PMT kali 1 tambah R pangkat 2 kurang 1 bagi R, di mana FV adalah nilai masa depan anuitas, PMT adalah pembayaran anuitas, jumlah yang dibayarkan atau diterima pada suatu periode. R adalah tingkatan suatu bunga per periode dan N adalah jumlah periode. Present value of annuities. Present value of annuities atau nilai sekarang anuitas adalah konsep dalam keuangan yang mengacu pada nilai saat ini dari serangkaian pembayaran periodik anuitas yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan. Dalam hal ini, anuitas dapat berupa serangkaian pembayaran atau investasi yang dilakukan pada interval waktu tertentu, seperti bulanan atau tahunan.
Rumus umum yang dapat digunakan untuk menghitung present value of anuitas adalah PV sama dengan PMT kali 1 kurang 1 bagi 1 tambah R pangkat 2. Di mana PV adalah nilai sekarang anuitas, PMT adalah pembayaran anuitas, jumlah yang dibayarkan atau diterima pada setiap periode, sedangkan R adalah tingkat suku bunga per periode, dan N adalah jumlah periode. Perpetuity. Perpetuity adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan uang dengan jumlah tetap yang terus-menerus selama waktu tak terbatas. Karakteristik uang dari perpetuity adalah bahwa aliran kas ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan terus berlanjut sampai waktu tak terbatas. Dalam konteks keuangan, perpetuity dapat mewakili instrumen keuangan seperti obligasi atau saham dividen yang membayar jumlah tetap secara terus-menerus. Rumus umum untuk menghitung nilai sekarang, present value, dari perpetuity adalah PV sama dengan PMT bagi R, di mana PV adalah nilai sekarang dari perpetuity, PMT adalah pembayaran periodik yang diterima atau dibayarkan, misalnya dividen atau bunga, dan R adalah tingkat suku bunga atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Compound value. Compound value atau future value, compound value mengacu pada nilai dari sejumlah uang pada suatu titik waktu di masa depan setelah mendapatkan tingkat pengembalian atau suku bunga tertentu. Rumus yang digunakan untuk menghitung compound value adalah FV sama dengan PV kali 1 tambah R pangkat 2, di mana FV adalah nilai masa depan, future value, PV adalah nilai sekarang atau present value, R adalah tingkat suku bunga per periode, dan N adalah jumlah periode. Capital budgeting. Capital budgeting atau anggaran modal adalah proses pengambilan keputusan dalam perencanaan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan investasi jangka panjang dalam aset atau proyek tertentu. Tujuan dari capital budgeting adalah untuk mengevaluasi dan memilih proyek investasi yang dapat memberikan nilai tambah terbesar bagi perusahaan dalam jangka panjang. Payback period. Payback period atau periode pengembalian modal adalah metode sederhana dalam analisis capital budgeting yang mengukur waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal yang diinvestasikan dalam suatu proyek. Dengan kata lain, payback period menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali jumlah uang yang diinvestasikan. Rumus untuk menghitung payback period adalah payback period sama dengan investasi awal bagi arus kas tahunan. Investasi awal adalah jumlah uang yang diinvestasikan pada awal proyek, dan arus kas tahunan adalah aliran kas positif penerimaan dari proyek setiap tahun. Net present value. Net present value atau NPV atau nilai sekarang bersih adalah metode evaluasi investasi dalam analisis capital budgeting. NPV mengukur nilai tambah dari suatu proyek atau investasi dengan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar dari proyek tersebut. Dalam konteks NPV, nilai sekarang merujuk pada nilai uang saat ini, mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Rumus umum yang biasa digunakan untuk menghitung NPV adalah NPV sama dengan sigma arus kas tahunan bagi 1 tambah R pangkat N sama kurang investasi awal, di mana sigma menunjukkan jumlah total selama setiap tahun atau periode. Arus kas tahunan adalah arus kas masuk atau keluar pada setiap tahun. R adalah tingkat suku bunga atau tingkat pengembalian yang diinginkan,
dan investasi awal adalah jumlah uang yang diinvestasikan pada awal proyek. Profitability Index. Profitability Index atau PI juga dikenal sebagai Profitability Investment Ratio (PIR) atau Benefit Cost Ratio (BCR) adalah metode analisis investasi dalam konteks capital budgeting. Profitability Index mengukur rasio antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar dari suatu proyek investasi. Rumus untuk menghitung Profitability Index adalah PI sama dengan nilai sekarang dari arus kas masuk dibagi nilai sekarang dari arus kas keluar. Dalam rumus ini, nilai sekarang dari arus kas masuk adalah total arus kas positif dari proyek yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai waktu dari uang atau present value. Nilai sekarang dari arus kas keluar adalah investasi awal atau total arus kas negatif dari proyek yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Internal Rate of Return atau IRR atau tingkat pengembalian internal adalah metode analisis dalam keuangan dari capital budgeting yang mengukur tingkat suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar proyek investasi. Dalam istilah sederhana, IRR adalah tingkat pengembalian di mana nilai sekarang dari investasi sama dengan nilai sekarang dari pengembalian waktu atau time. Financial Report. Laporan keuangan atau Financial Report. Laporan keuangan atau Financial Report adalah dokumen resmi yang merinci kinerja keuangan suatu entitas selama suatu periode waktu tertentu. Laporan keuangan ini menyajikan informasi yang penting bagi pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, manajemen, dan pihak luar untuk mengukur stabilitas, kesehatan, dan kinerja finansial suatu organisasi. Laporan keuangan terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini menyajikan pendapatan dan biaya selama suatu periode waktu tertentu. Pendapatan dikurangkan dengan biaya untuk menghasilkan laba bersih atau rugi selama periode tersebut. Ini memberikan gambaran tentang kinerja operasional perusahaan. Yang kedua adalah neraca atau balance sheet. Neraca memberikan gambaran tentang aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Ini mencerminkan posisi keuangan organisasi dan menyajikan hubungan antara aset yang dimiliki, kewajiban yang dimiliki, dan ekuitas pemilik. Yang ketiga, laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan ini menyajikan arus masuk dan keluar uang selama suatu periode waktu tertentu. Ini memberikan gambaran tentang sumber dan penggunaan kas, membantu dan mengevaluasi likuiditas dan kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Financial Ratio Analysis. Financial Ratio Analysis adalah metode evaluasi yang menggunakan metode rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan stabilitas keuangan suatu entitas. Rasio keuangan adalah perbandingan antara 2 atau lebih item dalam laporan keuangan dan memberikan pandangan mendalam tentang berbagai aspek keuangan suatu organisasi. Beberapa rasio keuangan umum yang digunakan dalam analisis rasio keuangan meliputi yang pertama, liquidity. Liquidity mencerminkan kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contoh rasio lancar atau current ratio, rasio cepat, quick ratio. Yang kedua, profitability. Mengukur sejauh mana suatu organisasi dapat menghasilkan keuntungan dari operasinya. Contohnya, laba bersih terhadap penjualan, net profit margin, kemudian pengembalian ekuitas atau return of equity, dan yang berikut adalah pengembalian investasi atau return of investment. Yang ketiga adalah activity, menilai efisiensi pengelolaan aset dan kewajiban suatu organisasi, contoh perputaran piutang, accounts receivable turnover, atau perputaran persediaan.
inventory turnover. Yang keempat adalah leverage, menunjukkan tingkat utang dan kemampuan suatu organisasi untuk membayar utang. Dan yang kelima adalah market ratio, mencerminkan nilai pasar saham suatu perusahaan. Contoh, rasio harga terhadap laba, price to earning ratio, rasio dividend yield. Yang terakhir adalah portfolio investment. Portfolio investment atau portofolio investasi adalah kumpulan investasi seperti saham, obligasi, dan aset keuangan lainnya yang dimiliki oleh seorang investor atau entitas keuangan. Tujuan utama dari membentuk portofolio investasi adalah untuk mencapai diversifikasi yang efisien, mengurangi risiko, dan memaksimalkan pengembalian. Investasi simulasi. Investment simulation mengacu pada proses simulasi atau model matematika yang digunakan untuk mensimulasikan perilaku investasi atau kinerja portofolio di berbagai skenario pasar dengan menggunakan data historis atau mengasumsikan kondisi tertentu. Investment simulation membantu investor atau manajer portofolio untuk menguji strategi investasi, mengukur risiko, dan membuat keputusan investasi yang lebih informasional. Yang kedua, portfolio theory atau teori portofolio. Teori portofolio adalah kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Harry Markowitz. Teori ini menyatakan bahwa investor dapat memaksimalkan pengembalian yang diharapkan dari portofolionya pada tingkat risiko tertentu, atau dapat meminimalkan risiko untuk tingkat pengembangan yang diharapkan tertentu dengan menggabungkan berbagai aset ke dalam portofolio. Yang ketiga, Capital Market Pricing Model atau CMPM. Capital Market Pricing Model juga dikenal sebagai model asset pricing atau Capital Asset Pricing Model CAPM. Adalah model yang memberikan perkiraan pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi berdasarkan risiko sistematis atau risiko pasar. CAPM menyatakan bahwa pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi adalah jumlah dari tingkat bebas risiko dan premi risiko pasar dikalikan dengan beta investasi tersebut.